Nah, ketika betina itu sedang mengeram, tiba-tiba dia ingin mandi, ya kan? Itu dikejar oleh pejantan. Dan kemudian pada saat ingin makan, pejantan lebih menguasai. Jadi dia ingin membantai betina, tetapi tidak terjadi. Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan Sobat Kicau Mania. Pertanyaannya adalah, Om, bagaimana kalau pejantan ini kita cabut saja pada saat betina mulai mengeram? Nah, apakah ini cara yang terbaik atau ada cara yang lain Sobat Kicau Mania? Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, oke, langsung saja Sobat Kicau Mania, kita akan jelaskan ya inti dari pejantan cabut ini. Kalau pejantan itu ngebantai betina, kalau betinanya ini sering diganggu pada saat mengeram, atau birahi jantan ini tiba-tiba naik, tiba-tiba on, nah itu boleh kalian cabut, ya kan. Nah, kalian cabut itu boleh kalian pisahkan, boleh juga kalian kurung di sangkar petak kecil, atau kalian masukkan tetap di dalam kandang. Bisa kalian gantung di depan kandang ternak kalian. Nah, itu cara yang kedua. Nah, makanya Sobat Kicau Mania, kalau di kandang ternak itu kita harus siapkan air bak mandi yang bersih. Kita rajin membersihkan. Kalau bisa setiap hari, begitu kotor kita ganti air di dalam ember. Nah, kalau kita di sini pakai ember agar mudah dikuras. Betina ini harus meredam birahinya, dan juga pejantan harus sering mandi agar meredam birahi. Nah, itu fakta mengurangi resiko agar pejantan ini tidak stres. Tidak stres lantaran birahinya yang terus naik. Posisi betina ini lagi mengeram, karena itu kita harus menjaga birahi pejantan dan juga betina. Nah, dulu pernah ada kejadian Sobat Kicau Mania ya, ketika kita ingin mencabut pejantan ya, pejantan itu posisi mau mabung, sudah mulai rontok. Jadi kita biarkan saja, kita nekat, kita biarkan saja, ternyata pejantan ini menjadi agresif, menjadi buas ya, bahasanya itu menjadi beringas. Nah, ketika betina itu sedang mengeram, tiba-tiba dia ingin mandi, ya kan, itu dikejar oleh pejantan. Dan kemudian pada saat ingin makan, pejantan lebih menguasai. Jadi dia ingin membantai betina, tetapi tidak terjadi. Pejantan itu tidak langsung ngebantai. Nah, akhirnya keesokan harinya kita biarkan saja. Nah, keesokan hari itu juga telurnya menetas dan cindilannya dibantai. Sejak saat itu kita tahu bahwa pejantan yang agresif ya, posisi dia ini sedang error, itu lebih baik dicabut pada saat betina mengeram. Nah, jadi Sobat Kicau Mania harus memperhatikan tingkah laku atau gerak-gerik pejantan. Jangan sampai pejantan ini semakin menjadi-jadi akibat pola makan yang berlebihan. Kalian memberikan ulat ongkong yang berlebihan ketika betina mengeram, itu dimakan pejantan ya. Kemudian kalian tambahkan cacing, kalian berikan yang banyak, porsi yang banyak, tidak teratur. Nah, itu birahi pejantan akan naik apabila pejantannya memakannya. Nah, ditambah lagi situasi kondisi sedang cuaca panas, otomatis semua birahi akan naik, baik pejantan maupun betina. Apalagi tidak sering mandi Sobat Kicau Mania. Nah, kalau untuk betina sendiri posisinya harus aman. Pola makannya itu kita berikan jangkrik saja. Kalau di kandang kami kita berikan pola makan jangkrik agar stabil pada saat mengeram. Nah, pada saat mengeram seperti ini juga tidak bisa diganggu oleh keadaan sekitar dan juga gangguan dari pejantan, apalagi pejantan yang birahi mau kawin. Nah, untuk pola makannya Sobat Kicau Mania ya, kalau kalian punya pejantan yang suka ngebantai, itu kalian berikan jangkrik saja atau diajari makan pur ya. Setelah kalian cabut, kalian pisahkan. Nah, jadi ada dua pilihan, kita cabut keluar dari kandang ternak atau tetap di dalam kandang ternak pakai sangkar petak kecil. Nah, apabila Sobat Kicau Mania ya, pejantannya sudah terlanjur birahi naik akibat pola makan yang tidak teratur atau berlebihan, kalian bisa cabut saja ya, daripada beresiko pada saat betina mengeram. Nah, itu betinanya bisa tidak jadi mengeram, telurnya bisa dibuang Sobat Kicau Mania, sangat dirugikan. Nah, jadi kesimpulannya Sobat Kicau Mania, pejantan ini walaupun pasangan produksi, pasangan yang bisa cetak produksi, itu tidak terlepas dari ngebantai betina atau pasangannya sendiri. Dikarenakan kondisinya pertama stres, yang kedua posisi mau rontok mau mabung, yang ketiga faktor ekstra puding yang berlebihan. Nah, oleh karena itu hindari ulat hongkong Sobat Kicau Mania pada saat cuaca panas, saat betina mengeram, dan juga keroto tidak perlu. Nah, jadi faktor ekstra puding ini adalah kelebihan pemberian pola makan. Nah, terkadang kita tidak tahu pola makan yang benar seperti apa. Kita tetap berikan ke kandang seperti ulat ongkong, kemudian cacing kita berikan lagi, itu menaikkan birahi. Akhirnya pejantannya ini menjadi error, birahinya naik.
seketika betina ini ingin turun dari glodok, posisi sedang mengeram, itu saling dikejar atau saling kejar-kejaran, ada perlawanan dari betina. Karena betinanya tidak mau, sobat kicau mania. Posisi betina ini lagi mengeram, dia tidak mau. Nah, apalagi di lolo indukan, sobat kicau mania, ya, seperti yang kalian lihat di video ini, ya. Sambil melolo anakannya, betina itu angkut sarang dan bertelur dan mengeram. Nah, itu harus stabil, itu sangat berbahaya, bisa saja gembantai anakannya. Nah, pejantan itu kebanyakan ngebantai anakan apabila betina sedang mengeram dan kondisi tidak stabil. Nah, di sini kita akan jelaskan juga, sobat kicau mania, ya, untuk pemilihan pejantan. Ketika kalian ingin ternak, apalagi sistem lolo indukan, kalian pilih pejantan itu yang mudah akur dengan betina, bukan yang ngebantai. Jadi pejantan ini ya harus bisa merayu betina, karena itu dasarnya proses ingin kawin. Jadi betina ini kalau mendengar suara pejantan, apalagi suara rayuannya, tentu betina ini akan birahi, sobat kicau mania. Nah, kembali ke tema pokok pembahasan di video ini, sobat kicau mania, pejantan yang kita cabut, apakah itu efektif, ya kan, ketika betina sedang mengeram. Nah, saya rasa tidak terlalu efektif, sobat kicau mania, ya. Kalau pejantan kalian itu birahinya normal, tidak terjadi ngebantai, ya, itu hanya kecemasan kalian saja, tidak perlu kalian cabut. Nah, lain cerita kalau kalian punya pengalaman pahit, ya, seperti yang kita jelaskan tadi, pejantannya ngebantai abis cindilan yang baru menetas. Nah, itu harus kalian lakukan pencabutan. Kalian pisahkan, ya, boleh kalian rawat pejantannya atau kalian turunkan birahinya melalui ekstra puding yang ringan-ringan saja, seperti jangkrik, dan kalian ajari makan pur. Atau pakai cara yang seperti kami lakukan. Kita kurung pejantannya, kita tetap letakkan di dalam kandang ternak. Nah, sobat kicau mania, suatu kelebihan ya kalau kalian mendapatkan pejantan yang tidak suka ngebantai betina. Artinya pejantan ini ikut melolo, ikut berperan pada saat betina ini sedang mengeram, trotolan belum dipanen, ya kan, sobat kicau mania. Itu pejantannya biasanya melolo anakannya. Jadi betina ini tetap fokus mengeram. Nah, itu kalau di kandang kami pasangan produksi lolo indukan seperti itu. Nah, di lolo indukan itu kerjasama sangat dibutuhkan antara pejantan dan induk betina dalam melolo anakan murai batu. Ya, anakannya sendiri harus tetap sehat agar tidak terjadi apa-apa, sobat kicau mania. Nah, pada saat mengeram, pejantan ini seharusnya memang melolo anakannya, bukan mau kawin dan mengejar betina sedang mengeram. Oke, sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.